Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan yang sangat singkat ini kami mengupas sebuah judul Nasib Malang Tukang Fitnah. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang mulia, setiap individu mendambakan kehidupan yang tenteram tentunya. Tentu dambaan itu tidak akan terwujud jika pilar-pilarnya tidak ditegakkan. Salah satu faktor penting terwujudnya masyarakat yang tenteram adalah kemampuan masyarakat mengendalikan lisan dari menuduh orang lain tanpa bukti. Nah, dalam Islam, menuduh adalah perilaku yang sangat tercela. Allah Subhanahu Dalam Islam, menuduh adalah perilaku yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang maknanya orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Nah, ancaman pada ayat ini berbanding lurus dengan dampak yang ditimbulkan oleh sikap dan sifat menuduh. Secara individu, korban tersakiti dan rusak nama baiknya. Tetapi keburukan memfitnah tidak berhenti pada level individu. Perilaku menuduh tanpa bukti dapat mengusik keakraban di tengah masyarakat. Bahkan jika tidak diredam, maka akan mengoyak persatuan dan kesatuan. Nah, hadirin berbahagia, karenanya Islam memberikan ancaman berlapis kepada orang yang menuduh tanpa bukti. Ada hukuman dunia berupa hukuman yang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman yang ketentuan berdasarkan ijtihad. Nah, jika tuduhan itu berkaitan dengan zina, maka penuduh tanpa bukti dicambuk 80 kali. Sedangkan pada selain itu dihukum sesuai dengan ijtihad hakim. Nah, adapun di akhirat akan berhadapan dengan ancaman yang juga tak kalah mengerikan. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang maknanya barang siapa memfitnah saudaranya dengan tujuan mencela dan menjatuhkan kehormatannya, maka Allah akan menahannya di jembatan Jahanam sampai ia bersih dari dosanya. Itu hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Nah, hadirin bahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ancaman ini hendaknya menjadi bahan renungan agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah. Nah, ketika mendengar atau membaca berita, kita tidak terburu-buru menyebarkannya. Nah, kita butuh bertabayun terkait validitas dan kebenarannya, lalu memastikan efek kesalahan, efek kemaslahatan ketika menyebarkannya. Hal ini mutlak, hadirin berbahagia, kita lakukan agar amalan kita tidak menjadi pengerus pahala kebaikan kita. Nah, tidak diragukan, memfitnah adalah kezaliman. Kezaliman kepada sesama adalah dosa yang paling rumit pemutihannya. Nah, jika meninggal dalam keadaan belum mendapatkan maaf, maka pahala kita akan tergurus. Akan tergurus untuk menebus dosa zalim tersebut.
Bahkan jika pahala sudah habis, sementara dosa zalim masih tersisa, maka kesalahan orang yang dizalimi akan ditanggung. Nah, hadirin berbahagia, sidang jemaah subuh yang berbahagia, situasi inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau memperingatkan, muflis, orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tapi ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain. Maka harta orang lain secara zalim, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka dia berbahagia orang-orang itu yang terzalimi akan diberi pahala dari kebaikan, akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Nah, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari menfitnah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.